kasih dari komunitas 3, mudah-mudahan tambah berkah dan sukses selalu. Kita dapat bantuan nasi box sebanyak apa Pak? Sebanyak 400 kotak untuk binaan Al-Fajar Berseri yang binaannya sebanyak jumlahnya 350 sekian orang. Mudah-mudahan dari komunitas apa tadi Pak? S3 Jakarta Utara sukses selalu, tambah berkah, dimudahkan segala urusannya dan sukses untuk segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, itu dia tadi tentang Jumat Berkah yang ada di Yayasan Al-Fajar Berseri. Ini salah satu kegiatan yang menurut aku luar biasa banget gitu di Al-Fajar Berseri ini. Nah, Pak Marsan, ini ngomongin tentang Jumat Berkah yang di Yayasan sendiri, ini udah berapa lama Pak adanya Pak? Jadi gini Mbak ya, kalau yang Jumat Berkah itu si Jum itu dia sebulan 2 kali. Tapi kalau yang lain-lainnya tuh ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, jadi bergantian gitu. Ini donatur bebas, maksudnya memberikan apa aja? Donatur bebas Pak. Saya nggak pilih donatur, siapapun dia, apapun agamanya, apapun jenis orangnya, baik tua muda, cantik, artinya jelek, tetap saya terima. Karena mereka adalah bukan itu jadi prioritas kita. Mereka adalah niat berbagi untuk saudara kita yang nasibnya kurang beruntung. Itu intinya. Benar. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi yang gerakan Jumat Berkah itu sendiri udah dari kapan Pak adanya Pak? Ya tahun 2019. Oh, berarti hampir berjalan 1 tahun. 1 tahun lebih. Ya. 2019 hingga sekarang ini masih berlanjut walaupun mungkin nggak setiap Jumat gitu ya. Gitu. Kita katakan ada yang sebulan 2 kali jatahnya untuk berbagi makanan untuk binaan kami. Ada yang juga tiap minggu walaupun nggak semua kebagian gitu. Tapi kalau yang Jumat Berkah itu dia semua kebagian walaupun sebulan 2 kali untuk memberikan makan. Oke. Gitu. Nah ini kita ngomongin balik lagi tentang orang dengan gangguan jiwa gitu. Mungkin pemirsa TVmu dan saya pribadi gitu tidak terlalu memahami gitu. Sebenarnya tadi sudah dibahas sedikit banget gitu sama Pak Marsan di awal segmen kita bahwa orang gangguan jiwa itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah itu boleh diceritain gak sih Pak ke kita gitu, kalau misalnya mereka pasif perlakuannya harus seperti apa, terus kalau misalnya mereka memang yang aktif gitu, mereka perlakuannya kita harus seperti apa, karena pasti kan ada bedanya gitu cara perawatannya. Iya. Memang jadi gini Mbak, kalau yang aktif atau agresif itu penanganan pertama kita adalah ruang isolasi, itu kalau yang agresif aktif gitu. Kalau yang pasif dimanapun kita tempatkan, karena mereka artinya pasif. Pasif itu arti kebanyakan diam, nggak ada rangsang keinginan. Ya artinya kalau saya lihat pengalaman saya, mereka kalau udah duduk di situ, itu berjam-jam dia nggak bakal pindah gitu. Kalau kita nggak suruh pindah atau kita nggak pindahin gitu, itu yang pasif gitu. Selalu dilayani.
dilayani baik itu untuk kebutuhan mandi, maksud saya kebersihan, kebutuhan makan, kebutuhan ganti baju, itu harus dilayani, itu yang pasif gitu. Tapi kalau agresif atau aktif, dia melakukan sesuatu, intisarinya ingin melakukan sesuatu yang positif, tapi karena dia gaduh gelisah, nggak beraturan cara berpikirnya, ini malah merusak fasilitas yang ada. Contoh dia betulin listrik, bukan malah betulin, dicopot-copotin kabelnya tuh, terus rusakin. Itu satu. Kedua, keran air, ya pokoknya kalau yang agresif dan aktif itu selalu yang masih belum bisa dia mengatur pemikiran seperti apa. Nah ini kita ada ruangannya khusus. Itu satu. Dan kedua juga kita ada penanganan juga, dan pelayanan juga beda juga dengan yang positif tadi gitu. Jadi sebetulnya bukan ada 2 orang gangguan jiwa, ada 3. Dengan seperti apa, yang sedang seperti apa gitu. Jadi itu kita punya klasifikasinya, dan juga kita punya trik-trik untuk penanganannya seperti apa, itu kita memang pasti beda gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya dari tipe-tipe yang tadi gitu, tipe-tipe gejala gangguan kejiwaannya sendiri yang berbeda-beda, tadi ada 3 tingkatan. Yang paling cepat waktu untuk sembuhnya mereka gitu selama Pak Marsan menangani teman-teman dengan gangguan kejiwaan ini, paling cepat berapa lama ya Pak untuk sembuh? Kalau saya tadi yang agresif itu, yang agresif ada yang datang sampai diikat tuh ya kaki dan tangannya gitu. Dia ya bahasa, kalau bahasa orang kampung bilang tuh ngamuk ya. Orang bilang kan identik dengan ngamuk gitu bahasanya gitu ya gitu. Padahal enggak juga gitu. Enggak semua orang gangguan jiwa tuh atau orang ODGJ tuh ngamuk gitu. Cuma pada masyarakat pada umumnya ketika orang ini agresif, katanya orang gila tuh ngamuk gitu. Nah, karena tadi dia dengan dia tekanan-tekanan, gejolak-gejolak, tekanan yang begitu berat, dia nggak mampu, secara daya pikirnya timbulnya dia emosional yang dikedepankan gitu. Jadi dia emosional yang sangat tinggi, yang tidak beraturan, yang tidak dilandasi dengan pikiran yang normal. Nah, di situ menurut saya lebih mudah penanganan daripada yang tadi pasif. Yang pasif tadi diam, dia selalu dengan rangsangannya. Artinya dia secara motoriknya tuh udah nggak bekerja semaksimal. Kalau tadi yang ngamuk-ngamuk ini, dia ada keinginan yang begitu berat, keinginan yang begitu ambisi, tapi cara berpikirnya tidak beraturan. Nah, ketika kita tangankan dengan cara kita, seperti apa penanganan mereka ini, supaya dia lebih cepat untuk sembuh, ya tadi kita ada trik-triknya, itu ada teknik-tekniknya gitu. Bagaimana mereka ini terutama kita bikin tenang jiwanya, walaupun tadi kita nggak pakai obat tenang gitu. Bagaimana mereka ini dia bisa tidur dengan nyenyak gitu. Itu juga ada selain dari doa tadi ada obat-obat yang kita berikan gitu. Itu Mbak gitu. Nah ini untuk pengurus yayasan gitu, pasti kan Pak Marsan kan nggak sendiri kan gitu. Saya balik lagi ya Pak ke awal gitu, karena saya penasaran juga gitu. Waktu pertama kali Pak Marsan menangani, tiba-tiba jadi banyak orang yang datang ke Pak Marsan untuk saya bisa boleh bilang berobat, bisa boleh nggak sih Pak bilang berobat ke Pak Marsan gitu, pasti kan banyak. Nah Pak Marsan tuh kan pasti juga butuh bantuan nih. Itu dulu meng-hire orangnya ini mereka-mereka yang datang secara sukarela atau memang Pak Marsan pekerjakan atau seperti apa sih Pak? Kalau dulu memang sukarela gitu, bukan cuma hanya saya dan istri gitu ya. Iya, kalau dulu memang masih saya pribadi dulu masih dibantu istri ya, itu memang sukarela. Orang kasih kita terima, nggak pun kita nggak target sekian-sekiannya gitu. Nah, kalau sekarang ini kan Mbak, karena udah yayasan, saya udah banyak membantu gitu ya, jadi kita ada aturan gitu ya, ada aturannya gitu. Ya, aturannya arti gini, kalau orang niat untuk anaknya dirawat di sini, tempat kami, itu kalau yang mampu saya pindahin biaya. Kalau dia mampu. Biaya apa? Untuk biaya makan dia dan biaya perawatan dia gitu. Nah, kalau yang mampu, yang setengah mampu ya kita pun biaya juga, tapi tergantung kemampuan dia gitu. Yang sangat tidak mampu ya sudah, saya tidak pintakan, terserah dia, ada rezeki kasih enggak ya, kita nggak harus bayar sekian gitu. Nah, kalau yang telantar-telantar ini, yang dari jalanan, dari kiriman masyarakat, kiriman dari polisi, di sosial, itu lain ceritanya, memang mereka itu telantar. Kita nggak ada biaya sama sekali gitu. Gitu. Nah kalau yang Pak Marsan, seingat Pak Marsan aja deh, pasien terlama nih yang tinggal di tempatnya Pak Marsan yang sampai sekarang ada gitu ya, akhirnya membantu Pak Marsan, itu ada nggak Pak? Ada berapa banyak? Ada.
Memang mereka nggak boleh pulang sama keluarganya, nggak terima gitu. Nggak terima. Jadi kurang lebih ada berapa tuh Pak orang-orang yang seperti itu Pak? Ya, Kurang lebih ada berapa total berarti orang-orang yang seperti itu? Udah sembuh terus tetap di sana? kurang lebih 10 orang ada tuh yang udah jadi relawan di sini. Akhirnya jadi relawan ya, diberdayakan di sana untuk membantu Pak Marsha juga. Ya betul. Itu memang keluarga udah sangat tidak terima. Gitu. Iya ya, kasihan. Nah, ini sebenarnya mereka kan masih banyak yang di usia produktif nih Pak. Kalau misalnya mereka-mereka yang memang sebenarnya sudah layak untuk berada di lingkungan seperti biasa gitu, tapi mereka akhirnya tidak diterima, mereka sendiri ada pekerjaan lain nggak sih Pak yang selain maksudnya mereka entah dia jadi tukang ojek atau apa gitu misalnya? Iya, memang selain bekerja di panti, ada juga yang kerja di luar. Ada yang jadi ibu pembantu rumah tangga, ada yang kerja bangunan gitu ya. Tapi nanti dia sore pulangnya ke tempat kita, ke panti gitu. Oke. Jadi dengan kata lain sebenarnya mereka tetap bisa bekerja di luar, cuma memang untuk saat ini tinggalnya secara tempat tinggal masih tempat tinggalnya di yayasan di panti ya Pak ya. Ya. Oke. Nanti kita di segmen berikutnya saya akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, tapi kita akan ngobrolnya boleh agak spesial nggak sih? Semoga nanti Pak Marsha boleh mengabulkan permintaan saya ya, tapi nanti di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.